Sekarang kita bicarakan berikutnya, yaitu beberapa upaya guna meningkatkan pasokan minyak bumi. Antara lain berupa pengambilan minyak dari sumur-sumur minyak tua. Jadi karena sudah ada kelangkaan minyak bumi waktu itu, maka dilakukan pengambilan minyak-minyak dari sumur-sumur tua yang tadinya sudah di stop kegiatan di situ, eksploitasinya sudah di stop, kemudian dimulai lagi, disebut sebagai enhanced oil recovery. Saya kira kalian sudah pernah dengar semuanya istilah enhanced oil recovery. Enhanced oil recovery itu artinya minyak-minyak sisa, karena sebenarnya sisanya itu masih banyak. Yang terambil itu baru di bawah, masih baru 10% kurang dari yang ada. Tapi teknologinya yang tidak mampu. Nah, sekarang bagaimana caranya mengangkat sisa yang masih banyak ini tadi, minyak bumi, untuk bisa diambil. Macam-macam. Antara lain, disuntik dengan air. Ada air panas, intinya air disuntikkan ke bumi. Suntikkan sampai menyentuh reservoir. Begitu terkena air, maka reservoir itu minyak akan berpindah. Airnya ke bawah, minyaknya naik, terdorong naik. Itu salah satu teknologinya demikian. Terus pengambilan minyak dari pasir tar, atau disebut sebagai tarsan, tarsen. Dari pasir yang mengandung tar itu atau semacam aspal gitu. Dan pengambilan minyak dari oil shale. Oil shale, serpih ini yang mengandung air, mengandung oil. Kita mulai dari tarsan dulu ya. Tarsan ini dengan kandungan minyak terbesar terdapat di Alberta di Kanada, di Utah, dan juga di Venezuela. Kandungan minyaknya terbesar dari tarsan. Tetapi yang tarsan di ini, Alberta ini sebagai contoh ya, diestimasi mengandung minyak 1 triliun barel. Dari 1 triliun barel yang 10% dari deposit tersebut cukup dangkal untuk dilakukan penambangan permukaan. Jadi pakai open pit saja untuk mengambil tarsan itu. Tarsan itu adalah deposit besar dari aspal. Jadi kalian tahu kan aspal, kalau pas orang lagi nyiram-nyiram jalan itu, ya begitu, dianya seperti lautan kental itu. Zat tar ini diubah menjadi minyak melalui proses yang kompleks. Karena sulit kan? Karena bayangkan aja kalian punya bayangan aspal seperti itu, tapi dicampur dengan pasir lepas. Jadi kecampur pasir begitu. Gembel-gembel gitu, ngelompok. Nah, bagaimana kita bisa mengambil si ternya itu? Maka itu dibutuhkan suatu proses yang kompleks dan energi yang intensif sekali. Dibutuhkan untuk itu, dibutuhkan energi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas akibatnya. Energinya itu, terus kemudian dengan teknologi itu masih mengakibatkan pencemaran lingkungan. Proses penambangan hingga pengolahan dan penyalurannya antara lain telah mencemari sungai Athabasca.
mencemari udara dan racun, dan mengkonversi lahan pertanian menjadi gurun. Jadi membuat gundul menjadi gurun. Akibat kegiatan tadi itu. Kebocoran pipa juga mengakibatkan pencemaran lingkungan di Kanada ini ya. Terjadi pula penebangan hutan dalam area besar di hutan boreal guna penyiapan infrastrukturnya. Karena kan dibutuhkan lahan yang luas. Greenpeace menentang keras eksploitasi tar sand di Kanada ini. Ya, ini kelompok anti ini pencinta lingkungan nih. Mau jalan. Nah, ini penambangan tar sand di Alberta tadi di Kanada. Bayangkan luas sekali ini dikeduk semuanya open pit kan? Open pit luas sekali ini. Ini juga akibat ini minyaknya tercampur di sini berupa ter tadi. Nah, kalau bahasa Indonesia dibilang ya aspal dan apa ya ter. Ya, yang hitam-hitam lengket gitu. Lengket sama pasir. Jadi bagaimana memisahkan nih barangnya ini. Tumpahan minyak di Alberta ini yang terburuk dalam 35 tahun operasinya, kontaminasi sekitar 4,5 juta liter minyak ke daerah lahan basah di Erie, Alberta ini, dekat komunitas Little Buffalo di wilayah tradisional Lubicon di sana, di kawasan Peace River, Alberta, Kanada itu. Sehingga betul-betul ditentang oleh para kaum Greenpeace tadi. Tadi digundul semuanya gersang di padang pasir. Nah, ini jalur perpipaan ya yang sudah ada nih. Jalur perpipaan utama dan perpipaan rencana untuk mengalirkan minyak dari Center Alberta ini. Jadi sudah ke seluruh negeri, menyebar ke seluruh negeri. Ya, bagus sistemnya, tapi akibat itu lingkungannya yang jadi rusak semua. Itu mengenai tar sand tadi, tar sand. Sekarang kita bicara soal oil shale. Lain lagi. Beberapa batu serpih atau shale tadi dan batuan sedimen lainnya mengandung lilin padat berupa unsur organik yang disebut sebagai kerogen. Kerogen adalah organik yang belum sempat terkonversi menjadi minyak bumi. Jadi bakal calon, istilahnya bakal calon minyak bumi namanya adalah kerogen. Yang kemarin kita sudah bicara berasal dari renik-renik organik di dasar laut, kemudian berubah untuk jadi minyak. Dalam menuju menjadi minyak itu melalui bentuk jadi kerogen dulu. Batuan yang mengandung kerogen disebut sebagai oil shale. Batuan yang mengandung kerogen. Kerogen bila dipanaskan akan menghasilkan minyak. Ya. Kerogennya ini kalau dipanaskan menghasilkan minyak. Singkapan batuan oil shale ya, berumur Ordovicium di Estonia Utara. Kayak begini barangnya, outcropnya. Sedangkan fosil dijumpai dalam batuan oil shale berumur Ordovicium
Jadi mau menunjukkan bahwa memang umurnya yang ada kita punya itu adalah yang dikenal dari Ordovicium. Fosilnya gede-gede, kerang-kerang begini. Ini adalah produksi minyak serpih yang dari oil shale tadi dalam jutaan metrik ton dari tahun 1880 hingga 2010. Produksi masih terus. Ya, ini bisa kita lihat. Mulainya itu sekitar tahun, terutamanya pada sekitar tahun 1930 sudah mulai diproduksi. Awalnya juga sudah, tapi khusus di 1930-40 pada waktu Perang Dunia Kedua ini mulai dimanfaatkan terus. Manfaatkan terus. Yang tadi kita bicara di Estonia contoh tadi. Sekarang perlu diketahui bahwa karena cadangan oil shale di dunia jumlahnya sangat terbatas, jumlahnya itu terbatas ya, maka dapat dikatakan bahwa oil shale secara global energy adalah kurang menjanjikan. Secara global energy sources, secara sumber energi dunia itu tidak atau kurang menjanjikan karena keterbatasan cadangan dunia. Tidak banyak. Dan kita lihat sekarang sudah ada menurun. Tadinya sempat menangis, terus menurun. Tahun 2000-an menurun, kemudian naik lagi karena minyak susit, naik lagi. Tapi ini teknologinya makin sulit, mahal lagi. Sekarang, tadi kita udah bicara 2 macam. Bahkan 3 macam dengan enhanced oil recovery. Sekarang kita bicara shale gas. Oil shale sudah, shale gas. Amerika Serikat pada tahun 2009, jadi 87% konsumsi gasnya alam. Gas alamnya itu berasal dari dalam negeri. Jadi dia hampir 100% berasal dari dalam negerinya sendiri. Dengan demikian pasokan gas alam tidak tergantung pada produsen asing seperti pasokan minyak mentahnya. Walaupun minyak mentah itu sebenarnya Amerika ngambil dari luar, di dalam negerinya juga banyak, tapi dia simpen, dia tidak manfaatkan itu, dia ambil lebih baik yang di dalam negeri dia disimpan saja untuk cadangan, tapi dia beli dari luar. Lain halnya dengan Indonesia. Indonesia dijual habis, akhirnya sekarang kita jadi importer. Dan sistem pengiriman gas alam relatif tidak ada gangguan. Untuk gas alamnya ini kan sederhana sekali. Ketersediaan shale gas dalam jumlah besar akan memungkinkan Amerika Serikat menggunakan pasokan gas alamnya itu untuk konsumsi domestik hingga lebih dari 100 tahun. Banyak sekali dia punya. Dan sekarang 87% konsumsi gas alamnya itu berasal dari dalam negeri. Menurut Energy Information Administration, EIA, di dalam Annual Energy Outlook tahun 2011, Amerika Serikat itu memiliki potensi sumber daya gas alam sebesar 2.500-an triliun kubik. Ya, triliun kubik feet. Gas alam dari sumber shale dianggap tidak ekonomis. Sehingga hanya menyumbang 827 TCF dari estimasi jumlah sumber daya tersebut.
Tetapi pada akhir-akhir ini jumlah sumber daya shale gas meningkat dengan pesat. Jadi menurut si AEI ini dalam annual energy outlook-nya, jadi dunia ini mengeluarkan itu secara tahunan, mengeluarkan situasi energi dunia, demand maupun supply-nya. Nah, Amerika Serikat itu memiliki potensi sumber daya gas alam sebesar 2.500. Banyak sekali, 2.500 triliun kubik. Gas alam dari sumber shale ini dianggap tidak ekonomis kalau secara dunia, sehingga hanya menyumbang 827 TCF dari estimasi jumlah sumber daya tersebut. Jadi yang dipunyai adalah sumber dayanya sekian, tetapi hanya menyumbang sedikit sekali. Relatif baru sekitar seperempatnya, sepertiganya. Tapi kemudian sekarang karena kebutuhan minyak bumi, ada embargo minyak dan sebagainya, maka shale gas meningkat juga produksinya. Hal ini terutama disebabkan adanya perkembangan teknologi dalam bidang pemboran. Nah, di sini kuncinya karena ada embargo, ada ini, kita punyanya adalah minyak shale gas itu, tapi tuntutannya sekarang mereka berpikir bagaimana meningkatkan teknologinya untuk bisa mengambil gas yang di shale tadi. Jadi kalau kepepet, orang akan berpikir. Nah, kalau kita perhatikan, ini conventional gas reserve. Nah, reservoirnya begini, kemarin kita udah bicarakan. Kita selalu ngebornya begini. Lurus, dapat gas, produksi. Dalam lagi dapat minyak. Tapi ngebornya begini. Ya, konvensional sekali. Suatu reservoir gas konvensional terjadi karena gas alam bermigrasi dari suatu formasi sumber ke dalam suatu batuan reservoir dengan permeabilitas yang tinggi. Gas terjebak karena tertutup oleh lapisan batuan impermeable. Jadi ini ada clay yang sebagai batuan impermeable. Ini reservoirnya adalah pada batu pasir. Ya. Dan ini kuncinya adalah bahwa kenapa dikatakan konvensional, modelnya konvensional, jebakannya maupun pemborannya. Nah, sekarang skema geometri yang menggambarkan sumber daya gas alam yang konvensional dan unkonvensional. Sekarang yang baru ini. Kalau kita perhatikan ini yang konvensional tadi. Sekarang ini yang unkonvensional. Kenapa? Bisa ngebor belok. Lurus dulu terus dibelokin, dikendalikan. Dulu teknologinya nggak ada. Sekarang teknologinya bisa ada. Lurus ke bawah sampai sini kemudian dibelokkan pemborannya. Nah, dibelokkan kemana? Dibelokkan menuju ke arah-arah yang mengandung gas, yang kaya akan gas. Dan nanti ini dikasih nanti lebih jelas nanti di sini dikasih lubang-lubang untuk nyedot semuanya. Nah, ini sebagai contoh. Ini gas yang terjebak, nggak bisa kemana-mana. Nah, ini nanti bisa disedot oleh dia. Ya, kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Iya Pak, siap Pak.
Ya, sekarang tadi yang teknologi baru itu adalah adanya pengeboran yang bisa belok atau dibikin bor horizontal. Dikenal sebagai pemboran horizontal. Teknik pemboran yang digunakan untuk memproduksi shale gas adalah pertama dilakukan pemboran vertikal tadi hingga mencapai kedalaman lapisan shale yang ditargetkan. Kemudian dilanjutkan dengan pemboran horizontal atau miring yang penting sesuai dengan keinginan. Dengan cara memutar arah mata bor yang semula vertikal menjadi ke horizontal misalnya. Pemboran horizontal digunakan untuk membuat akses yang lebih besar ke arah gas yang terperangkap. Jadi ini idealnya sekarang skemanya seperti ini. Ngebor dulu, set sampai targetnya ini, lapisan ini, dibelokkan. Nah, belok horizontal. Untuk nyedot di sini. Nah, supaya gampang tersedot, maka dilakukan hidrofrak ini, dipecah dulu. Namanya hydraulic fracturing. Diagram memperlihatkan konsep suatu sumur horizontal dengan perekahan hydraulic fracturing. Marcellus Shale adalah formasi batu serpih yang antara lain mengandung beberapa lapisan batu gamping, mineral-mineral pirit, dan siderit. Tapi yang penting di sini pengen disampaikan adalah adanya shale gas tadi. Kalau di bor horizontal saja juga masih kurang bermanfaat. Harus dipecah dulu. Diremuk. Begitu remuk, gasnya bisa bebas berjalan. Terus sedot masuk sini. Nah, itu teknologinya teknologi dua macam. Pemboran horizontal dan hydraulic fracturing. Perekahan hidrolik lah, atau disebut juga sebagai fracking atau hydrofracking. Adalah teknik pemompaan air atau bahan kimia dan pasir ke dalam sumur untuk membuka hidrokarbon yang terperangkap dalam formasi shale dengan membuka celah, membuat fracture di batuan dan yang memungkinkan gas alam untuk mengalir dari shale ke dalam sumur. Jadi perekahan ini tadi menggunakan apa? Dengan cara air ditambah bahan kimia dan ada pasir juga disuntikkan ke dalam sumur untuk nanti membuat perekahan di dalam formasi tersebut. Formasi yang ditargetkan. Jadi dua teknologi inilah yang menjadikan shale gas bisa naik. Shale gasnya jadi ekonomis. Shale gasnya jadi bisa dimanfaatkan. Tadi kan kita bicara kebutuhan tadi dianggap tidak ekonomis karena belum ada teknologi yang ampuh tadi. Tapi pada akhir-akhir ini jumlah sumber daya shale gas meningkat dengan pesat dan cepat karena adanya perkembangan teknologi tadi. Teknologinya apa? Hydrocracking, perekahan tadi, dan juga pemboran horizontal. Itu teknologi yang sangat bagus di situ. Jadi kedua teknik inilah yang menjadikan shale gas menjadi ekonomis. Nah, kita perhatikan ini adalah singkapan batu serpih dari formasi Marcellus ya, yang di dekat Bedford, Pennsylvania.
barangnya kayak gini kalau di permukaan. Tapi ini udah lari gasnya. Gasnya udah lari kan terbuka di outcrop begini. Harus ada caprock nanti yang dia tidak bisa keluar gasnya. Tapi yang mengandung reservoirnya itu seperti inilah barangnya. Nah, makanya ini dibor, setelah dibor begini, diikutkan di sini bornya, kemudian dipakai larutan kimia dan garam sama pasir tadi, dipecah sehingga gasnya bisa masuk ke sedot dalam pipa. Ini singkapan formasi itu sama ya, Black Shield di sana, yang outcropnya. Bagian dari singkapan formasi Marcellus yang merupakan salah satu formasi dengan kandungan shale gas terbesar di dunia. Jadi kandungan shale gas yang terbesar di dunia ini ada formasi. Jadi di mana dia? Dia terdapatnya di sini. Yang begini-begini. Tapi masih di kedalaman dan ada caprock. Kalau toh dia sempat terjebak, dia udah terjebak. Ini sistemnya, gambaran umum eksploitasi shale gas. Nah, jadi supaya tidak mengganggu air yang diambil untuk kebutuhan hidup manusia, maka dia memang harus diambil dari dalam sini. Ini di zoom seperti ini nih gambarnya. Crack, keluar gasnya, langsung masuk ke sini, naik, begitu naik, masuk di dalam sini. Kan ini urutannya ya. Satu, ngebor dulu dengan pipanya. Ya kalian bisa lihat ini intinya demikian. Oke. Nanti kita lanjutkan. Sekarang ada pertanyaan apa? Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan. Siapa ini? Anugrah, Pak. Siapa? Nah, Anugrah, ya, Pak. silakan. Ya, kan waktu itu Bapak pernah berkata, Pak, bahwa di dalam bumi itu tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang, Pak. Tapi bagaimana dengan dulu Bapak pernah berkata bahwa di dalam bumi, di sebuah bumi itu tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah, nah, Pak. Apanya? Isinya isi bumi itu, Pak, isi bumi itu tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah, Pak. Waktu itu. Terus, dalam konteks apa? Terus. Lantas bagaimana dengan minyak bumi sendiri, Pak? Sedangkan minyak bumi itu kan selalu diproduksi gitu, Pak. Dan ya gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Begini, itu tidak. Saya rasa salah pemahaman. Jadi kan energi itu ada yang bisa diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya. Kemarin kan kita sudah bicara itu pada pertemuan sebelum ini. Pertemuan yang minyak bumi termasuk yang tidak dapat diperbarui. Karena kalau walaupun mungkin terbentuk lagi, tapi jutaan tahun, ya siapa yang mau nunggu? Ya. Lain halnya dengan misalnya geotermal atau panas bumi. Panas bumi itu karena panasnya dari magma ada terus, ya masih terus gitu. Relatif bisa jutaan juga tahun. Tapi kemudian harus dipelihara lingkungannya, yaitu suplai air, supaya air ada terus air. Jangan di atasnya digundulin, sehingga nggak bisa nyimpan air. Air langsung lewat gas hidrat energi. Ini supaya kalian adalah
generasi sudah memulai mengeksplorasi dan menambang sumber energi ini. Sudah ada yang menambang juga. Jadi bukan hanya mengeksplorasi, tapi juga mengeksploitasi sumber energi ini. Antara lain Cina, Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada. Selamanya ini Cina ini yang paling maju. Cina, Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada. Setelah sumber energi minyak kian menipis saat ini, maka es metan hidrat atau gas hidrat, ya, es metana hidrat yang membeku itu akan mengisi kekurangan suplai energi dunia. Metana hidrat berbentuk padat dan berwarna putih yang terbentuk pada suhu sangat rendah dan tekanan tinggi. Jadi terbentuk pada apa? Suhunya rendah, sangat rendah, tapi tekanannya tinggi. P tinggi, T rendah, sangat rendah. Campuran dari air dan metana yang diproduksi oleh mikroorganisme. Kalian tahu bahwa mikroorganisme itu tumbuh ternyata di dekat sekitar black smoker, white smoker. Ternyata banyak mikroorganisme juga yang hidup. Bahan bakar bisa dihasilkan dari es itu setelah diekstraksi dengan pembakaran. Akan lebih bersih dan dibandingkan dengan batu bara. Jelas. Orang ini es batu. Ya bersih daripada batu bara. Warnanya aja hitam batu bara. Meskipun demikian, metan merupakan gas rumah kaca dan mengandung polutan sehingga selama ekstraksi harus dicegah dari kebocoran ke atmosfer. Bisa merusak ozon. Jadi, lagi-lagi kita ketemu sumber energi yang baru, bagus, tetapi harus dijaga terhadap perusakan terhadap lingkungan, yaitu membuat lubang-lubang di ozon. Teknologi tinggi pun dikembangkan untuk bisa menambang energi baru tersebut. Riset tentang es yang bisa terbakar itu didominasi oleh Amerika, Kanada, dan Jepang. Meski demikian, Cina terus meningkatkan upayanya sejak cadangan energi itu ditemukan di Laut Cina Selatan, tetangga kita, 2007. Laut Cina Selatan kan agak ke selatan sedikit kan sudah laut kita. Pada Mei 2017 lalu, Cina mengumumkan telah berhasil mengekstraksi gas dari es metana. Baru 3 tahun yang lalu. Metana hidrat di kilang produksinya di Shenhua, Laut Cina Selatan, yang 300 km dari sebelah tenggara Hong Kong. Beijing menganggap keberhasilan itu sebagai terobosan besar bagi negara tersebut dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan energi mereka yang sangat banyak. Ya, rakyatnya banyak sekali ya, butuh energinya juga banyak. Output gas itu melebihi 10.000 meter kubik per harinya. 10.000 meter kubik per hari. Adapun rekor terbaik sebesar 35.000 meter kubik. Salah satu tantangan utama tentang teknologi ini adalah metana bocor ke atmosfer saat produksi.
skala besar. Jadi tadi ada lagi masalahnya, asal jangan sampai bocor ke udara. Cina mengatakan mereka menerapkan langkah ketat untuk melindungi lingkungan supaya nggak diprotes negara lain. Dan sejauh ini tidak ada polusi saat ekstraksi di Laut Cina Selatan, kata dia. Bahan bakar itu dianggap sebagai sumber energi yang menjanjikan karena jumlahnya melimpah dan memiliki kepadatan energi yang tinggi. 1 meter kubik es metana hidrat setara dengan lebih dari 160 meter kubik gas alam biasa. Bayangkan, 1 meter kubik es metana setara dengan lebih dari 160 meter kubik. Jadi hubungannya ini 1:160. Dengan gas alam biasa itu. Luar biasa kan? Beberapa peneliti memperkirakan cadangan global metana hidrat ini mungkin 2 kali lipat dari sumber energi fosil. Udah begitu ternyata dia banyak sekali cadangannya dibanding energi fosil. Energi fosil kalian tahu sendiri, minyak bumi dan batu bara yang sekarang sudah habis, tapi setelah bertahun-tahun diambil, ini 2 kalinya lebih. Dengan jumlah sebanyak itu, metana hidrat cukup untuk penggunaan 1000 tahun oleh manusia. Ya. Nih, penting nih. Supaya kalian paham. Jangan sampai kurang pergaulan, enggak harus tahu. Menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat, di penjuru dunia terdapat lebih dari 2.800 triliun meter kubik gas metan hidrat. Meski demikian, sangat sulit mengumpulkan metana hidrat karena tersebar di area yang luas di dasar laut, tempatnya terutama di dasar-dasar laut. Sumber daya ini biasa ditemukan di lokasi dengan tekanan tinggi tadi dan suhu yang rendah. Ada juga yang terkubur di dalam permafrost di Arktik yang tebal dan di bawah dasar laut, jadi di kutub sana. Bentar, udah hujan sebentar. Oke. Selain Cina, Jepang juga sangat berminat untuk sumber energi baru tersebut. Sebagai negara yang tidak memiliki sumber minyak, batu bara, atau gas alam untuk pembangkit listriknya, Jepang terpaksa mengimpor lebih dari 90% energinya pada tahun 2014. Jepang menjadi negara importer terbesar ketiga dunia untuk minyak dan batu bara. Dia malah impor. Karena apa? Reaktor nuklirnya ditutup sebagian besar. Jepang juga importer terbesar di dunia untuk gas alam cair. Tagihan untuk impor gas pada tahun 2016 kemarin ini mencapai ya hampir 30 miliar dolar. Ditambah lagi lebih dari 50 reaktor nuklir saat ini banyak yang dinonaktifkan setelah krisis nuklir di Fukushima Daiichi pada tahun 2011 lalu. Jadi reaktor-reaktor nuklir di
matiin sumber energi listriknya yang tadinya pakai nuklir, terpaksa diganti dengan batu bara dan minyak bumi. Nah, ini adalah gas hidrat yang dapat dibakar. Ini seperti es batu biasa, tapi bisa dibakar. Lihat, harus di tempat gelap, karena ini biru. Kalau di tempat terang nggak kelihatan nyalanya, tapi dipegang panas lilinnya. Gas hidrat adalah gas metan CH4, etana C2H6, dan atau propana C3H8 yang terkurung dan terjebak terikat di dalam kisi-kisi air, gabungan molekul-molekul air. Berwujud seperti salju atau kristal es, namun bisa dibakar dan menghasilkan CO2 dan H2O dalam bentuk uap dan cairan. Gas hidrat termasuk dalam hidrokarbon yang non-konvensional, yaitu hidrokarbon yang terbentuk dan diperoleh dengan cara yang tidak biasa. Jika ada istilah non-konvensional, tentunya ada yang hidrokarbon yang konvensional. Yang dimaksudkan dengan hidrokarbon konvensional adalah hidrokarbon biasa yang ditambang dengan cara biasa seperti minyak bumi dan gas alam. Ini semua minyak bumi, gas alam, batu bara adalah minyak bumi fosil. Kalau ini bukan fosil. Gas hidrat terakumulasi ketika terkurung dalam kisi-kisi yang kosong yang dikelilingi oleh molekul-molekul air dalam keadaan temperatur dan tekanan tertentu. Gas-gas yang terperangkap tersebut berasal dari peluruhan zat-zat organik di dasar laut oleh mikroorganisme lagi, dan juga berasal dari bakteri metanogenik. Metanogenik adalah proses pembentukan metana dengan mensenyawakan air dan karbon dioksida. Ada pula teori yang mengatakan bahwa gas-gas tersebut bersumber secara termogenik, yaitu berasal dari batuan induk hidrokarbon, di mana merupakan source-nya minyak dan gas bumi juga, yang bocor dan naik ke atas melalui fracture. Gas-gas yang terkurung di dalam kristal es tersebut biasanya terdiri dari hidrokarbon, disebut sebagai C1, C2, C3, dan sebagainya, dan CO2 dan H2S. Yang paling banyak komposisinya adalah C1-nya. Ilustrasi pembentukan gas hidrat itu seperti ini. Ini laut. Laut. Kemudian ini permukaan laut ya. Di sini ada panas bumi, mat vulkano. Ya. Ini mengeluarkan erupsi gas. Ada mikroorganisme hidup di sini, bakteri. Gas dari metanogenik tadi yang tempat pembuatan minyak juga tadi, sumber minyak, masuk ke reservoir gas atau keluar ke sini ke permukaan air. Air bukan permukaan, namanya permukaan dasar laut. Kumpul nih juga dengan oil gas reservoir keluar sini. Dan kemudian keluar ke permukaan sini sebagai metan. Sebagai metan kalau lolos.
Tapi dia akan membentuk endapan-endapan. Muncullah gas hidrat di sini. Pada waktu apa? Ketemu yang seperti diketahui dasar laut itu dingin. Sekitar 2 derajat laut dalam. 2 derajat Celcius. Nah, di sini gasnya masuk, ketemu air di sini, dia akan menggumpal. Terjebak di dalam membentuk es batu tadi. Jadi menarik sekali kita ketemu ada dasar laut itu ada black smoker, ada white smoker, kemudian di sini adalah di tempat-tempat adanya gas hidrat. Pembentukan gas hidrat. Anatomi gas hidrat adalah seperti gas alam yang terkurung oleh gabungan molekul-molekul air yang dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Jadi ini hidrogen, karbon. Ikatannya seperti ini, nggak perlu tapi yang penting kalian pernah tahu aja dulu. Bola yang berwarna hijau ini adalah atom karbon, ya, yang membentuk molekul metana bersama 4 atom hidrogen yang berwarna putih. Jadi ini ada nih, hidrogen yang warna putih. Sedangkan bola warna merah adalah atom oksigen. Merah oksigen. Yang bersama 2 atom hidrogen berwarna putih. Yang lainnya membentuk molekul air dan molekul-molekul air tersebut merangkai membentuk apa itu namanya? Kisi-kisi air yang mengurung molekul metana. Jadi ini molekul oksigen yang putih tadi juga ya. Ada hidrogen putih. Yang merah oksigen, yang hitam, yang hijau ini adalah karbon. Dia terjebak di sini masuk. Ini yang mengurung molekul metan tadi. Ini molekul metannya. C dengan HH-nya ini. Yang mudah terbakar. Jadi barangnya seperti ini. Metana, etan, karbon dioksida. Struktur 1 begini. Pernah lihat saja ini. Yang penting kalian pernah tahu. Jadi gas hidrat dapat berkumpul dengan yang lain membentuk koloni klen seperti pada gambar di atas ini. Bisa model begini, bisa model ikatannya begini, bisa model yang seperti ini. Secara individu seperti ini. Begitu bergabung membentuk koloni, bisa koloni bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Hidrat gas terbentuk secara alami di alam. Di alam, gas hidrat terdapat di dasar laut atau di bawah lapisan batuan dasar laut. Hal ini disebabkan kondisi air laut yang bertekanan tinggi, tetapi temperaturnya rendah. Tekanannya super tinggi, temperaturnya super rendah. Kondisi tingginya tekanan dan rendahnya temperatur merupakan keadaan yang tepat untuk membentuk gas hidrat. Hal ini didukung pula dengan adanya sumber gas metan dan gas lainnya serta adanya air sebagai pembentuk gas hidrat. Ternyata di dasar laut itu ada warna putih memperlihatkan gas hidrat di dasar laut. Tapi ingat, ini laut dalam.
laut dalam. Tapi gas hidrat itu bisa terbentuk tidak sengaja. Dengan syarat tetap sama, tapi terbentuknya secara tidak sengaja. Syaratnya apa tadi? Temperatur rendah, tekanan sangat tinggi. Kemudian syarat itu terpenuhi, ada air, ada gas metan, maka bisa terjadi. Karena syarat terbentuknya gas hidrat adalah adanya gas alam, air, dan dalam kondisi air dan tekanan dan temperatur tertentu, maka bila syarat dan kondisi terpenuhi, gas hidrat dapat terbentuk. Peristiwa itu dapat terjadi pada pipa-pipa gas dan atau minyak bumi. Tahu maksudnya? Terbentuk pada pipa-pipa gas. Jadi banyak sekali kegiatan pemboran minyak di luar negeri, terutama itu dilakukan di laut dalam. Laut dalam, terutama di sebelah utara Inggris. Nah, pemboran di situ minyaknya diangkut pakai pipa. Pipa di dasar laut. Minyaknya disalurkan lewat pipa di dasar laut. Padahal dasar laut itu sangat dingin dan tekanannya tinggi. Betul kan? Dua syarat terpenuhi. Tapi sekarang tinggal cari gas metannya dulu. Maka tadi bisa terbentuk gas hidrat secara tidak sengaja di pipa-pipa tersebut yang berpotensi menyebabkan penyumbatan atau plugging dan akhirnya merugikan secara ekonomi. Jadi pipa-pipa minyak tadi tersumbat. Bingung orang, kok bisa? Apa ini? Ternyata ketemu penyebabnya. Kalau menyedot minyak tadi terbawa gas metan, dan kemudian ada gas metan di dalam tekanan yang tinggi dan temperatur rendah, maka dia akan membeku, dan ada air di situ, membeku, membentuk sumbatan-sumbatan di dalam pipa. Akhirnya rugi, air minyaknya nggak tersalur. Contohnya ini kan tangan manusia segini, ini pipa minyak, bawah laut, dasar laut. Tersumbat oleh ini, gas hidran, dalam es batu. Gas hidrat yang terbentuk dalam pipa dan menjadikan sumbatan pada pipa minyak gas alam dasar laut. Nyumbat. Wah, ini ruginya besar sekali kerugian perusahaan tersebut gara-gara sumbatan ini. Tapi itu adalah bukti bisa terbentuk tanpa sengaja. Di alam yang terbentuk seperti inilah sebenarnya. Sekarang bagaimana mengenai cadangannya sendiri mengenai gas hidrat? Total seluruh karbon organik yang terdapat di dunia, jumlah terbesar justru dalam bentuk gas hidrat. Total seluruh karbon organik yang terdapat di dunia ini justru dalam bentuk gas hidrat. Kemudian menempati posisi kedua adalah gas fosil atau tergolong dalam karbon konvensional. Hidrokarbon konvensional, gas-gas alam itu. Yang seperti sudah kita bahas sebelumnya. Pada berikut ini adalah gambaran posisi karbon di dunia. Karbon. Seluruh karbon. Dari gambar terlihat bahwa lebih dari separuh karbon di bumi terdapat pada gas hidrat. Jadi karbon itu ini.
gas hidrat paling banyak yang kuning. Dan bahwa gas hidrat itu bukan hidrokarbon biasa, tapi merupakan sumber energi. Jadi Allah sudah menyiapkan energi untuk manusia. Nanti jumlah manusia makin banyak, makin bermiliar-miliar, pada beranak banyak, jadi akhirnya sudah disiapkan juga energi. Tapi pergunakanlah otak kalian untuk bisa mendapatkan sumber-sumber energi. Sumber energi yang sangat potensial melebihi sumber energi hidrokarbon yang biasa digunakan saat ini, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, kalau karbon-karbon lainnya itu seperti ini. Ini minyak, apa itu namanya? Ada minyak, ada coal, batu bara, dan natural gas itu ada mencapai 5.000, jadi setengahnya daripada gas hidrat nih. Itu adalah yang tidak bisa didapat kembali. Tapi termasuk ada juga yang masih bisa nih, termasuk juga yang bisa-bisa. Jadi recoverable dan non recoverable. Jadi yang terdapat di dalam soil, gas, ada. Di dalam organik material, di dalam air, ada. Di tanah, ada juga. Di gambut, ada. Dan sisanya tinggal kecil. Itu kedapatan gas. Ini kedapatan karbon. Tapi yang paling banyak ada di sini. Sebaran gas hidrat di permukaan bumi dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Kalau kita perhatikan sebarannya yang merah-merahnya. Kalian langsung nyari Indonesia mana ya? Mana Indonesia? Sepi. Gas hidratnya sepi. Yang ada ini. Oke. Hari ini untuk bukan hari